Sudah? Oke. Anak-anaknya saja dititip ya, tidak usah ibu-ibunya ke sana. Kita membuka satu bagian firman Tuhan yang saya rindu kita pelajari bersama dalam kitab Injil Matius. Ini bulan Desember, jadi kita mulai dengan Injil Matius. Ya, Injil Matius pasalnya yang pertama, ayat pertama sampai dengan ayatnya yang ke-16. Oke, sudah dapat? Ya. Kita membuka bagian firman Tuhan ini. Saya jemput Bapak Ibu untuk bangkit berdiri untuk menghormati pembacaan firman Allah. Kita baca, saya baca ayat ganjil, Bapak Ibu ayat genap ya. Silsilah Yesus Kristus. Inilah silsilah Yesus Kristus, anak Daud, anak Abraham. Abraham memenangkan Ishak, Ishak memenangkan Yakub, Yakub memenangkan Yehuda serta saudara-saudaranya. Yehuda memperanakan Perez dan Zerah dari Tamar. Perez memperanakan Hezron, Hezron memperanakan Ram. Ram memenangkan Aminadab, Aminadab memenangkan Nason, Nason memenangkan Salmon. Salmon memperanakan Boaz dari Rahab, Boaz memperanakan Obed dari Rut, Obed memperanakan Isai. Isai memenangkan Daud, Daud memenangkan Salomo dari istri Uria. Salomo memperanakan Rehabeam, Rehabeam memperanakan Abia, Abia memperanakan Asa. Asa memenangkan Yosafat, Yosafat memenangkan Yoram, Yoram memenangkan Uzia. Uzia memperanakan Yotam, Yotam memperanakan Ahaz, Ahaz memperanakan Hizkia. Hizkia memenangkan Manasye, Manasye memenangkan Amon, Amon memenangkan Yosia. Yosia memperanakan Yekonia dan saudara-saudaranya pada waktu pembuangan di Babel. Sesudah pembuangan ke Babel, Yekonia memenangkan Salatiel, Salatiel memenangkan Zerubabel. Sesudah pembuangan ke Babel, Yekonia memperanakan Sealtiel, Sealtiel memperanakan Zerubabel. 11 ya, 10 ya, 11. 13. Zerubabel memperanakan Abihud, Abihud memperanakan Eliakim, Eliakim memperanakan Azor. Azor memenangkan Zadok, Zadok memenangkan Akim, Akim memenangkan Eliud. Eliud memperanakan Eliezer, Eliezer memperanakan Matan, Matan memperanakan Yakub. Yakub memenangkan Yesus Tuhan Yesus. Puji Tuhan, silakan duduk Bapak Ibu. Salam. Ya, Bapak Ibu Saudara, sepintas kalau kita membaca bagian yang kita baca barusan, mungkin kita sepintas sulit untuk memahami apa yang akan diberitakan dalam bagian ini. Karena semuanya adalah nama-nama, ya. Semua adalah nama-nama. Jadi Bapak Ibu Saudara, coba kita akan mempelajari dalam bagian ini tentang sesuatu yang luar biasa, yaitu saya mengangkat sebuah tema, sama-sama kita ucapkan. Kebesaran kasih karunia Allah. Sama-sama kita katakan. Kebesaran kasih karunia Allah. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara, apa itu yang disebut dengan kasih karunia? Apa kasih karunia? Oke, terima kasih. Pemberian dari pribadi yang maha tinggi kepada pribadi yang paling rendah secara cuma-cuma, bukan karena kelayakan, bukan karena kelayakan, sekali lagi, bukan karena kelayakan sang penerima, tetapi karena kerelaan kehendak yang memberikannya. Ini yang disebut dengan kasih karunia. Karena itu kasih karunia beda dengan hadiah. Bu Susi ulang tahun kemarin tanggal 29 ya Bu ya. Kalau Bu Susi dapat hadiah dari Bu Atio, dari suami, itu adalah hadiah. Bu Wina juga ulang tahun Bu ya. Kalau misalnya dapat sesuatu dari suami, itu adalah hadiah. Karena Ibu Susi layak mendapatkannya. Ya, tapi saya belum dapat dari istri. Saya terus bulan Desember juga. Hadiahnya sudah lama dikasih. Puji Tuhan, anugerah Tuhan. Bapak Ibu Saudara, ini penting sekali. Kenapa?
Amin. Amin. Jadi itu Bapak Ibu. Kasih karunia bukan hadiah. Karena hadiah adalah karena seseorang layak menerimanya. Misalnya dia sekolah, si Gibis kemarin sudah selamat ya Gibi ya, dapat nilai cum laude lagi. Cum laude itu Bapak Ibu tahu, itu nilai itu artinya itu setara dengan dosen nilainya. Itu kalau cum laude. Ya. Ada lagi di atasnya ada lagi, ya. Tetapi itu nilai cum laude itu artinya dia sudah dapat nilai itu mungkin ya, semua. Bapak Ibu, semua. Ini sangat sulit Bapak Ibu ya. Kami mengambil program doktoral, kami nilai paling rendah kami mesti amin. Amin yang paling kecil. Kalau B+ nggak lulus. Ya Bapak Ibu ya. Amin. Jadi kalau katanya untuk program doktoral ya untuk ada penilaian yang lebih dari cum laude di atasnya ya Bapak Ibu ya. Bapak Ibu Saudara yang saya kasih dalam nama Yesus, kalau kita dapat gelar, kalau kita dapat gaji, kalau kita dapat penghargaan, kalau kita dapat pangkat, ini namanya hadiah. Hadiah karena saya layak dapat hadiah, karena saya layak gaji saya dinaikkan, saya layak pangkat saya dinaikkan. Tapi kasih karunia bukan bicara tentang hadiah. Dan kasih karunia tidak pernah diberikan oleh manusia. Bapak Ibu, kasih karunia tidak pernah dihasilkan dan dibuat oleh manusia dan diberikan oleh manusia. Kasih karunia sumbernya dari atas. Bapak Ibu Saudara, mari coba kita lihat. Dalam bagian ini dikatakan Dikatakan dalam bagian ini, Abraham memperanakan Ishak, Ishak memperanakan Yakub, Yakub memperanakan Yehuda dan saudara-saudaranya. Awalnya adalah inilah silsilah Yesus Kristus anak Daud, anak Abraham. Kenapa? Mengapa disebut anak Daud? Mengapa disebut anak Abraham? Bapak Ibu Saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, ini berhubungan dengan perjanjian ya. Ini adalah Raja Daud, raja yang luar biasa di bangsa Israel, raja yang betul-betul diurapi. Dan Tuhan berjanji. Apa janji Tuhan kepada Abraham, kepada Daud? Nanti anakmu yang akan membangun bait suci, dan anakmu akan menjadi orang hebat. Tidak ada orang yang lebih hebat daripada anakmu, yaitu Salomo di dunia ini. Baik sebelumnya, baik sesudah. Itu tentang kita. Jadi karena ada perjanjian ini, maka ada muncul Tuhan memberikan kasih karunia-Nya. Tapi Bapak Ibu tahu bahwa Daud pun gagal. Daud tidak sempurna, betul nggak? Apakah Daud ada melakukan kejahatan, dosa? Ada. Gak usah disampaikan nanti. Ya Bapak Ibu ya. Kemudian ini siapa? Abraham. Tuhan berjanji kepada Abraham, anakmu akan seperti pasir di langit, bintang di laut. Berarti Bapak Ibu mesti mengikuti. Amin. Haleluya. Anakmu, keturunanmu seperti bintang di langit, pasir di laut. Haleluya. Amin. Janji Tuhan kepada Abraham dan kepada Daud. Inilah tidak tolak selanjutnya kepada janji kelahiran Sang Juru Selamat yaitu Yesus Kristus. Kalau ayat yang berikut dikatakan bahwa ayat 16 coba kita lihat. Yakub memperanakan Yusuf suami Maria yang melahirkan Yesus yang disebut Kristus. Apa yang maksudnya? Apakah Abraham pernah gagal? Pernah nggak gagal Abraham? Pernah nggak? Ada yang melakukan kesalahan, walaupun itu dorongan istrinya. Makanya ibu-ibu hati-hati kalau memberikan masukan kepada suami ya. Mungkin suami nggak mau, tapi karena istri begitu mendesak dan juga suami begitu menyayangi istri, akhirnya suami melakukan. Hati-hati ya, istrinya ibu-ibu ya, hati-hati ya. Ya, Ibu Gembala hati-hati Ibu Gembala ya. Jangan terlalu banyak dorong gembala, nanti gembalanya jatuh ke depan. Haleluya.
Coba kita lihat. Nah, ini siapa? Yehuda. Bukan Yehuda anak-anak Pak Sagala, bukan itu. Ya. Ini Yehuda. Coba kita lihat, luar biasa. Ini adalah Yehuda. Bapak Ibu Saudara yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus, Yehuda ini adalah anak daripada Yakub, salah satu anak daripada Yakub, dan dari keturunan Yehuda lah disebut anak perjanjian yang sampai kepada Yesus Kristus, bukan dari anak saudara-saudara yang Benyamin Ruben, bukan, tetapi dari Yehuda. Karena itu siapa yang mengganggu suku Yehuda itu sama dengan mengganggu rencana Allah yang besar. Haleluya. Tapi coba lihat Bapak Ibu, apa yang dilakukan Yehuda? Apa ini? Menikahi menantunya, dan juga menantunya itu perempuan sundal. Kira-kira layak gak Daud disebut dimasukkan dalam silsilah Yesus? Kira-kira Abraham layak gak dimasukkan dalam silsilah Yesus? Kira-kira Yehuda layak gak dimasukkan dalam silsilah Yesus? Enggak layak, karena semuanya berdosa. Haleluya. Nih, siapa ini? Tamar. Siapa Tamar? Tamar adalah menantu daripada Yehuda yang kemudian setelah suaminya meninggal menjadi perempuan sundal di satu tempat dan menyamar dan juga tidur bersama ayahnya yang bernama Yehuda. Tapi coba Bapak Ibu, Alkitab, kitab suci tidak menutup-nutupinya. Ayat 3 sama-sama kita baca. 1, 2, 3. Yehuda memperanakan Perez dan Zerah dari Tamar. Adakah yang ditutup-tutupi? Enggak ada. Yehuda memperanakan Perez dan Zerah dari Tamar, menantunya, dari perempuan sundal itu. Layakkah diangkat ini menjadi garis keturunan daripada sang juru selamat? Enggak layak. Gagal, betul? Betul enggak? Inilah sesuatu yang luar biasa. Saya mau mengangkat semuanya, tetapi tidak ada waktu. Saya coba mengambil beberapa orang. Ya. Bapak Ibu tahu ini? Rahab perempuan sundal, bangsa Yeriko, yang kebangsaan Yeriko yang diselamatkan oleh dua pengintai. Haleluya. Apa pekerjaan Rahab ini? Perempuan sundal. Ada yang mengatakan seperti itu. Tidak tahu apakah dia seorang perempuan sundal benaran atau karena memang sebuah hinaan bagi dia. Ya, mungkin dia sudah beberapa kali menikah atau mungkin tidak punya suami. Bapak Ibu Saudara, coba lihat sesuatu yang luar biasa. Saya pikir yang dinyatakan oleh Alkitab kepada kita bahwa ada nama-nama yang luar biasa dalam bagian ini yang sebetulnya tidak layak. Bapak Ibu Saudara, coba lihat. Daud memperanakan Salomo, ayat 6, sama-sama kita baca. 1, 2, 3. Ishak memperanakan Raja Daud. Daud memperanakan Salomo dari istri Uriah. Ini memalukan sebetulnya. Biar kalau misalnya bahasanya begini, Daud memperanakan Salomo dari istrinya, enak enggak? Enak enggak? Tapi kalau dikatakan Daud memperanakan Salomo dari istri Uriah pengawalnya itu, artinya sebuah masalah, betul enggak? Enggak benar. Apakah Daud layak untuk masuk dari dalam silsilah garis keturunan Yesus Kristus? Tapi dia tidak layak. Betul ya Bapak Ibu ya? Tidak layak. Tidak ada nilai yang bisa diangkat. Kenapa? Betul-betul Daud tidak berdaya. Betul-betul Abraham tidak berdaya. Betul-betul Rahab tidak pantas. Betul-betul Tamar tidak pantas. Tapi disinilah kita melihat kasih dan kebesaran Tuhan. Besarnya kasih karunia Tuhan itu. Haleluya. Orang-orang yang
hadir ke dunia. Haleluya. Bukan karena persekongkolan, betul, bukan. Tetapi karena manusia sudah tidak ada yang bisa digunakan. Kalaupun Tuhan gunakan Abraham, Daud, kalaupun Tuhan pakai Rahab, Tamar, ini bukan karena mereka layak, tetapi karena kasih karunia Tuhan. Bisa paham Bapak Ibu? Amin. Bisa paham ya Bapak Ibu ya? Saya akan ulang-ulang kalau Bapak Ibu tidak paham. Kenapa? Karena memang seorang pengajar mesti, pemuda mesti jelas. Sampai Bapak Ibu di rumah bingung, berkelahi suami istri karena tidak ngerti khotbah, berdebat. Bapak Ibu ya, coba kita lihat. Ini sesuatu yang luar biasa. Lalu kita mencoba menyebut nama Ruth. Ruth siapa Ruth? Ruth adalah istri daripada Boaz. Ruth adalah seorang janda yang telah meninggal suaminya. Nama mertuanya adalah Naomi. Ruth bukan dari keturunan orang Yahudi. Ingat Bapak Ibu, orang Yahudi tidak boleh menikah dengan orang yang bukan Yahudi. Itu kebudayaan. Itu adalah sebuah ikatan yang ada pada masa itu. Kadang orang Batak juga seperti itu kan. Mesti sama orang Batak. Kalau nggak Batak nggak menikah. Itu bau sileban katanya. Itu gembala bau sileban, bukan bau silaban. Mari kita lihat kebesaran kasih karunia Tuhan di sini. Sebetulnya yang membuat peraturan itu adalah kita. Tuhan tidak membuat seperti itu. Lihat, orang Moab, perempuan Moab tidak layak disebut, malah dipakai. Bagaimana garis keturunan Tuhan Yesus Kristus? Coba Bapak Ibu lihat. Ayat 5, sama-sama kita baca. 1, 2, 3. Sama memperanakan Boaz dari Rahab, Boaz memperanakan Obed dari Ruth. Cukup. Ada nama Ruth di sana. Ada nama orang yang tidak pantas. Kenapa? Karena dia bukan dari garis keturunan orang Yahudi. Masakan dia dipakai? Memang dia tidak cacat secara moral, tetapi dalam hukum patriark ini tidak pantas dipakai. Coba Bapak Ibu lihat. Lihat ini. Siapa ini Bapak Ibu? Betseba, istri Uria. Dari dialah lahir anak Daud yang bernama Salomo. Tetapi Alkitab tidak tutup-tutupi. Alkitab berkatakan, lalu Daud memperanakan Salomo dari istri Uria. Ini bukan untuk memamerkan sesuatu yang hebat, tetapi untuk menunjukkan akan langkah berdosanya dan Daud. Jangan bilang daku, apalagi daki, makin jauh. Ini penting sekali. Betseba punya anak namanya Salomo, hasil perselingkuhannya dengan Daud. Bapak Ibu Saudara, sampai akhirnya Uria disuruh berperang karena dilihat Daud, Uria ini cantik sekali. Kan gitu ya. Hati-hati Bapak-bapak ya. Kalau sudah dalam posisi nyaman seperti Daud, dia dalam zona nyaman, hartanya sudah banyak, raja dia sudah jadi raja. Lalu dia bisa punya hak untuk memilih-milih. Hati-hati Bapak-bapak ya. Kalau uangnya sudah banyak, hati-hati ya. Jangan suka naik ke atas soto, lalu lihat kiri kanan. Istrinya tidak pernah dilihat, istri orang lain yang dilihat. Nah, haleluya. Ya, hati-hati ya. Ya Pak Nadia ya. Bukan cuma Pak Nadia aja. Semua bapak-bapak hati-hati. Kalau tarikannya sudah banyak dari lapangan, hati-hati. Kemana lah saya buang uang saya ini? Sudah terlalu banyak kantong saya. Hati-hati ya. Mulai lihat kiri kanan. Ya Pak Putra ya, hati-hati Pak Putra ya. Saya ingatkan karena belum maju kan. Kalau sudah maju nanti supaya tahu bahwa sudah saya ingatkan hari ini. Haleluya. Haleluya. Nah, Bapak itu menantu saya.
Jadi apa ini saudara? Ini membuktikan bahwa betapa tidak berdayanya manusia pada saat itu. Tidak ada yang pantas ditonjolkan dari dalam diri. Abraham, Daud, Rahab, Tamar, Ruth, bahkan kepada Betseba. Ini siapa? Uria orang Het. Ini orang Het, ini suaminya. Tetapi posisi dia sebagai suami digantikan oleh siapa yang gantikan? Raja Daud. Raja Daud, bukan Bapak Niko ya. Raja Daud yang gantikannya dengan cara yang tidak benar. Haleluya. Ini penting sekali. Kalau seandainya Uria tidak mati, tentu dia sakit hati enggak? Sakit hati. Ya. Kalau anak-anak muda sakit hati enggak? Kalau pacarnya diambil orang lain. Hah? Atau jangan belum punya pacar anak-anak muda di sini? Yohana? Tidak sakit hati. Oh, belum punya pacar kali. Belum. Udah ya, diam-diam ya. Dan kasih tahu sama mama. Penting sekali loh, Pak. Coba kita lihat. Ini siapa? Raja Manasye. Kalau Bapak Ibu baca Raja Manasye adalah raja yang jahat. Ya, Raja Manasye adalah raja yang jahat. Kalau kita baca Bapak Ibu dalam kitab 2 Raja-Raja pasal 21 ayat 1 sampai 26. Raja Manasye adalah raja yang jahat. Apa kejahatannya? Dia membunuh Nabi Yesaya. Dia menyeret Nabi Yesaya dengan kereta kuda. Seorang hamba Tuhan. Bapak Ibu. Manasye orang tuanya adalah Hizkia. Hizkia adalah seorang yang takut akan Tuhan. Tetapi karena Hizkia tidak tegas terhadap anaknya, akhirnya anaknya menjadi anak yang jahat. Karena itu kalau masih kecil anak tak apa diajar, dipukul, ditegaskan. Kenapa? Kalau sudah besar, nanti kita nggak bisa bilang apa-apa lagi. Ketika kecil anak-anak tegas, kalau ngomong yang nggak baik, sentil, nggak apa-apa. Ngambil milik orang lain, ingatkan. Melawan, ingatkan. Ketika masih kecil, Bapak Ibu Saudara, Amon dan Manasye adalah raja yang jahat. Dia membunuh hamba Tuhan. Dia menyeret Nabi Yesaya. Sekalipun bapaknya rohani, tetapi anaknya tidak. Bapak Ibu Saudara, apakah layak Raja Manasye dimasukkan dalam silsilah Yesus Kristus? Layak enggak? Tidak, tapi kenapa ada? Kenapa masukkan dalam Alkitab? Di sini disebut kebesaran kasih karunia Allah. Haleluya, Bapak Ibu Saudara. Coba lihat, siapa ini? Maria Ibu Yesus. Apakah Maria Ibu Yesus tidak berdosa? Semua manusia sudah berdosa, termasuk Maria Ibu Yesus sudah berdosa. Tidak ada manusia yang tidak berdosa. Karena itu dari semua silsilah ini tidak ada yang tidak berdosa kecuali Yesus Kristus. Tetapi kenapa dalam bagian ini mereka ini dipakai dari garis keturunan mereka? Lahirnya sang juru selamat yaitu Yesus Kristus adalah ada yang Emmanuel. Kenapa Bapak Ibu? Di sinilah kita melihat bahwa kebesaran kasih karunia Allah di dalam Kristus Yesus. Bukan karena kelayakan mereka, bukan karena kepantasan mereka. Mengapa Tuhan memakai? Bapak Ibu lihat bahwa ada Tamar yang bukan garis keturunan Yahudi, ada Rahab yang bukan garis keturunan Yahudi, ada istri Uria, ada juga Ruth dan ada yang lainnya. Kenapa? Bapak Ibu pada saat itu, kalau bukan dari garis keturunan Yahudi, dianggap orang kafir. Tapi kenapa Rahab, Ruth dimasukkan dalam bagian itu? Kenapa Tamar dimasukkan? Kenapa yang lain dimasukkan?
Kebiasaan orang-orang Farisi, para imam, biasanya kalau sudah dari jauh dilihat itu adalah perempuan sundal, dia biasanya belok jalan, nggak mau bertatap muka. Kenapa? Itu bisa berdosa. Tetapi dalam bagian ini dilihat, kenapa? Karena Tuhan melalui Matius menyampaikan pesan-pesan kepada orang-orang Yahudi bahwa Sang Juru Selamat kalian adalah Yesus Kristus. Dari garis keturunan yang ini yang mereka sangat hormati, dan semua yang mereka hormati itu cacat. Tetapi dari garis keturunan mereka lah, karena mereka cacat dan berdosa, dari situlah lahir Sang Juru Selamat. Haleluya Bapak Ibu. Ini sesuatu yang luar biasa saya pikir, nggak main-main Bapak Ibu. Jadi mengapa Allah memakai orang-orang ini menjadi jembatan kelahiran Yesus Kristus Sang Juru Selamat? Apakah tidak ada yang lain yang lebih baik? Mungkin ada, kata orang, betul? Tetapi kalau Tuhan menentukan itu adalah janji Tuhan. Dan kita katakan itu karena kasih karunia, bukan karena kehebatan mereka, bukan. Karena orang Yahudi menganggap orang-orang ini adalah orang hebat, tetapi Injil Matius mencatat bahwa orang-orang ini adalah orang yang cacat secara moral. Haleluya. Betul Bapak Ibu? Ini adalah orang yang cacat secara moral. Tidak ada nilai yang bisa dia banggakan dalam diri mereka. Karena itu kasih karunia Tuhanlah yang membuat kenapa mereka dipakai menjadi jembatan berkat bagi keselamatan bangsa-bangsa. Jadi Alkitab tidak mencatat hanya tentang sesuatu yang kudus, tapi semua kegagalan orang-orang yang ada. Tujuannya apa? Supaya orang dapat melihat sesungguhnya kasih karunia Tuhanlah yang sempurna. Haleluya. Bapak Ibu bisa paham yang saya sampaikan ini? Bahwa tidak ada manusia yang bisa menyelamatkan manusia. Tidak ada manusia yang bisa menebus dosa manusia. Alkitab berkata bahwa Yesus berkata, "Akulah jalan, kebenaran dan hidup. Tidak seorang pun datang kepada Bapa kalau tidak melalui Aku." Yesus bukan penunjuk jalan. Di dunia ini banyak penunjuk jalan, tetapi penunjuk jalan itu tidak pernah sampai kepada tujuan. Tapi Yesus adalah dari surga turun ke dunia, menebus dosa manusia. Dia berasal dari surga, karena itu dia tahu jalan ke surga. Efesus pasal 2 ayat 8-9 berkata, "Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri." Artinya bahwa siapapun manusia tidak bisa menyelamatkan manusia. Kalau manusia bisa menyelamatkan manusia, maka kita tidak perlu Tuhan, tidak perlu Allah. Maka orang ateis yang bisa benar. Bapak Ibu Saudara, tetapi apakah bisa manusia menyelamatkan manusia? Tidak bisa. Maka mereka juga salah, karena mereka membutuhkan juru selamat. Kisah Rasul 4 ayat 12 berkata, "Dan selamatkan dia ada dalam siapapun juga selain dalam dia. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan." Apapun perbuatan baik kita tidak bisa membuat kita selamat kalau bukan kasih karunia Tuhan yang bekerja di dalam Kristus Yesus. Kenapa? Karena kita semua manusia yang berdosa. Adakah di sini bapak-bapak yang kudus, ibu-ibu yang kudus? Ada kudus dikit lah. Dikit aja kudusnya, ada nggak? Sesungguhnya kita ini tidak berdaya karena dosa. Haleluya. Betul Bapak Ibu? Banyak orang Yahudi kalau bertemu dengan orang pelacur, orang jahat, orang berdosa, Manasye adalah raja yang jahat, tetapi Tuhan memakai dari dia dari keturunan lahirnya Sang Juru Selamat, bukan lahir dari tubuh jasmani, tetapi Roh Kudus memakai garis keturunan ini sampai kepada Maria.
sehingga Maria mengandung, dan itu luar biasa. Ya. Penting sekali. Namun ada sisi lain yang menyatakan bahwa di sinilah kelihatan kebesaran kasih karunia Tuhan. Ya. Tuhan menyatakan bagi Alkitab ini, tidak bagi Allah dalam kasih karunia Tuhan tidak ada orang yang benar kalau bukan Tuhan yang membenarkan. Haleluya. Tidak ada perbedaan antara suku bangsa. Kenapa? Karena kalau Rut orang Moab, kalau Rahab pelacur, dan orang Jericho dipakai Tuhan, ini menunjukkan bahwa bagi Tuhan dalam kasih karunia-Nya kita tidak boleh membedakan antara pertanyaan saya. Yang Chinese Koatio, mau nggak Koatio nikahkannya dengan anaknya dengan orang yang bukan Chinese? Pertanyaan saya Pak Sagala, mau nggak Pak Sagala menikahkan anaknya dengan bukan orang Batak? Orang Manado, mau nggak ibu menikahkan anaknya dengan bukan orang Manado? Suku mana lagi nih? Orang Kalimantan. Maukah ibu menikahkan anak ibu dengan orang yang bukan orang Kalimantan? Dan kita semua siap nggak kita? Siap nggak kita? Berat kan? Berat kan? Betul? Pak Segala siap, tapi dia dulu ke istri kan? Mau nggak ibu menikahkan anaknya dengan bukan orang Sunda? Orang yang dalam kasih karunia Tuhan mesti melihat bukan suku kami yang paling hebat. Kita mesti melihat kasih karunia Tuhan yang hebat. Haleluya. Beri kemuliaan nama Tuhan. Ini penting sekali Bapak Ibu. Penting sekali. Penting sekali. Kenapa? Karena disinilah kelihatan kebesaran kasih karunia Tuhan. Melinda orang apa Melinda? Sulawesi Tengah. Mau nggak menikah dengan orang yang selain Sulawesi Tengah? Mau ya dulu aja kerja di warung Nias ya. Iya, mesti begitu. Kalau kita dalam kasih karunia Tuhan, kita berkata, saya menikah dengan dia, melihat kepada kasih karunia Tuhan, bukan melihat suku bangsanya. Betul? Amin. Berat Bapak Ibu, sampai rumah pikir baik-baik. Ini firman Tuhan Bapak Ibu. Alkitab menyatakan seperti itu. Tuhan, kalau Tuhan memakai segala suku bangsa, jangan sampai kita membatasi segala suku bangsa. Kalau enggak Batak, enggak boleh. Kan itu di gereja ini kita adalah gereja kasih karunia. Kasih itu artinya kasih karunia. Maka kita mesti mengatakan bermacam-macam kita kumpul di sini, tetapi kita satu. Betul? Di dalam Tuhan tidak ada yang putih, tidak ada yang hitam. Bapak Ibu lihat saya, berbilang hitam. Lihat suaminya. Penting sekali. Disinilah berlakunya kasih karunia Tuhan, bahwa sesungguhnya kebesaran kasih karunia Tuhanlah yang sempurna. Karena itu Bapak Ibu, jika kita dipercayakan Tuhan untuk melayani Tuhan, jika kita dipercayakan Tuhan membangun rumah tangga, jika kita dipercayakan Tuhan membangun usaha, jika Tuhan mempercayakan kita untuk suatu proyek pekerjaan, lihat, ini adalah kasih karunia Tuhan. Maka kita mengerjakannya dan melihat kepada Tuhan. Ada tantangan di perjalanan dalam rumah tangga, ada tantangan dalam usaha, ada tantangan dalam perjalanan iman. Enggak akan membuat kita lemah. Kenapa? Karena kita tidak melihat kepada sesama, tetapi melihat kepada kasih karunia Tuhan. Kalau melihat kepada suami, ya. Guys, tanya aja kepada ibu-ibu yang sudah nikah. Betul nggak? Tapi jangan diceritakan ibu-ibu, nanti mereka takut nikah. Dulunya aja cinta pertama kan, setiap datang bawa martabak telur.
Ibu cuma bawa baju itu betul. Biasanya sekali makan di restoran kan gitu ya. Setelah menikah, istri pun nggak pernah dibelikan apa-apa gitu. Kalau mau istrinya cantik, maka suami belikan dong lipstiknya, beli yang berkelas sedikit kan, tambahlah naik dikit aja, boleh nggak naik dikit kelasnya? Boleh, kan gitu. Jangan gitu makan lipstiknya langsung habis, ketelan sama lipstiknya, kan gitu ya. Maunya dia makan apa dia lipstiknya tetap nempel. Haleluya. Penting sekali. Lihat kasih karunia Tuhan, istriku itu biar cerewet, kasih karunia Tuhan. Haleluya. Amin. Dulu aku nggak tahu istriku itu cerewet ternyata. Suami kita, biar bagaimanapun keadaan dia, lihat, abang, kau adalah kasih karunia Tuhan yang paling indah. Coba bilang sama suaminya, kau adalah kasih karunia Tuhan yang paling indah. Di keluarga ini, kau lah yang paling ganteng. Haleluya. Jangan nanti setelah nikah ada masalah. Nggak sempurna suamimu, nggak sempurna istrimu, nggak sempurna semuanya. Tetapi jika kita melihat kebesaran kasih karunia Tuhan, kalau istriku ada, suamiku ada, rumah tanggaku ada, hamba ada, pekerjaanku ada, usahaku ada, semua yang pekerjakan ada, sesungguhnya kasih karunia Tuhan. Kalaupun belum ada yang lainnya, kasih karunia Tuhan sempurna dalam hidupku. Haleluya. Jangan kita batasi dengan harta, jangan kita batasi dengan suku bangsa, jangan kita batasi dengan mengatakan ini segala macam. Terlalu banyak perbedaan. Maka kita belajar hari ini tentang kalau Yesus lahir melalui garis keturunan, orang-orang yang pernah gagal, orang-orang yang pernah jahat, orang-orang yang dianggap tidak benar, tetapi Yesus hadir di sana. Maka ini menunjukkan bahwa Yesus datang untuk orang yang berdosa, bukan untuk orang yang benar. Ada nggak di sini orang yang benar? Tidak ada orang yang benar. Kita benar karena kita dibenarkan oleh Yesus. Haleluya. Karena itu ketika menjalani hidup ini, lakukan segala sesuatu, Bapak Ibu Saudara. Jangan lihat lagi warna kulit, jangan lihat lagi suku bangsa, kasta. Di India ada kasta apa namanya? Paling rendah katanya di India. Itu tinggalnya di pinggir jalan. Wah, luar biasa saya pikir. Saya pikir sudah tidak manusiawi. Jadi kalau kita membedakan satu dengan yang lain, saya pikir kita nggak memahami tentang kasih karunia Tuhan. Kan itu Bapak Ibu, kalau kita misalnya diberikan kesempatan oleh Tuhan punya rumah tangga, lihat kasih karunia Tuhan yang sempurna. Jangan lihat kelemahan pasangan kita. Kalau Tuhan berikan kita usaha, ada timbul tenggelam, lihat kasih karunia Tuhan yang sempurna. Jangan lihat yang lain-lain saja. Amin. Kalau ada saatnya kita mungkin dipercayakan Tuhan untuk melayani, lakukan pelayanan kita karena melihat kasih karunia Tuhan. Di gereja ini mungkin belum sempurna pelayanan, dan selama di dunia tidak ada gereja yang sempurna. Tapi kalau kita melihat kasih karunia Tuhan, maka kita melihat sesuatu yang sempurna, yaitu Yesus. Haleluya. Adakah kita layak mendapatkan keselamatan karena kita adalah garis keturunan orang hebat, orang suci, sehingga kita layak diselamatkan oleh Tuhan? Ada enggak? Enggak ada. Kita semua orang yang berdosa, membutuhkan kasih karunia Tuhan. Karena itu Bapak Ibu Saudara, ketika kita melihat, dan Yesus Kristus berkata, sama-sama kita katakan, 1, 2, 3. Aku adalah jalan, kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melihat. Ini di mana ayatnya? Yohanes 14 ayat 6. Haleluya. Ini penting Bapak Ibu. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus. Kalau kita melihat sesuatu yang dari dalam manusia, tidak ada yang sempurna. Orang tua lihat anaknya, kok anakku seperti ini, aku begini. Lalu anak lihat orang tua, kok bapakku seperti ini,
Bapak Ibu Saudara, Tuhan datang untuk semua manusia berdosa, supaya manusia yang berdosa itu sadar dan bertobat. Jadi Bapak Ibu Saudara, ketika kita mengalami sebuah problem dalam hidup ini, entah problem usaha rumah tangga, lihatlah kasih karunia Tuhan yang sempurna. Kadang-kadang kan begitu dalam usaha, dalam pelayanan, dalam apa saja, kadang-kadang kalau sudah ada sesuatu yang salah, saling mempersalahkan suami, istri. Pernah nggak Bapak Ibu begitu? Pak Niko aja mengaku. Mak Niko betul nggak Niko? Sudah. Anggap aja Pak Niko mewakili. Bapak Ibu nggak usah mengaku. Bapak Ibu Saudara, di sinilah kebesaran kasih karunia Tuhan adalah sempurna. Jadi Bapak Ibu Saudara, ketika kita ada sampai saat ini, semua karena kasih karunia Tuhan. Bagi Allah tidak ada yang mustahil. Tuhan memberkati kita semua. Kita akan masuk dalam perjalanan kudus. Kita boleh diingatkan Tuhan tentang kebesaran kasih karunia Tuhan.